Minasang, konnichiwa. Lanjut lagi bersama Kak Bias di mata kuliah Komunikasi Massa. Minggu ini kita akan lanjut membahas mengenai teori pers dulu ya. Kemudian baru kita akan bahas mengenai beberapa teori komunikasi massa. Oke, saya akan share screen lagi. Oke, kita akan lanjut ke teori yang ketiga ya. Oke. Teori yang ketiga yaitu social responsibility theory. Ini muncul di tahun 1947. Jadi pada saat itu Hutchinson Commission mereka bilang bahwa pers itu nggak bisa sebebas ini gitu. Pers itu nggak bisa segitu bebasnya tanpa ada kontrol, karena ujung-ujungnya bukan kebebasan tapi kebablasan nih gitu. Harus ada syarat yang namanya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Boleh media itu kapitalis gitu ya, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Boleh, tapi bagaimanapun juga pers juga harus memenuhi kepentingan masyarakat gitu, harus tetap bekerja untuk kebaikan masyarakat, jangan cuma untuk kepentingan pemilik aja. Nah, Mick McQuail itu dia mengatakan bahwa media itu punya fungsi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendukung prinsip politik demokrasi gitu kan ya. Kemudian media itu harus menjalankan fungsi sosial bagi masyarakat. Independensi media ditekankan pada hubungannya dengan tanggung jawab mereka pada masyarakat, dan media harus punya standar tertentu. Nah, jadi kalau misalnya kita mendirikan sebuah media atau kita menjalankan sebuah media, ya nggak bisa seenaknya sendiri gitu. Harus lihat nih apa yang ada di sini gitu. Media tuh berperan penting loh dalam demokrasi. Media itu wadah informasi loh. Dia punya fungsi sosial untuk masyarakat. Lalu media juga harus independen. Kenapa? Karena tanggung jawab mereka seharusnya terhadap masyarakat, bukan terhadap pemilik media. Dan media harus punya standar. Kalau medianya nggak punya standar, siapapun jadi bisa nulis dong di media. Tanpa ada pelatihan apapun, orang bisa jadi wartawan dong. Itu akan berbahaya. Oke, solusinya apa? Harus ada dua hal supaya pers itu bebas tapi bertanggung jawab. Yang pertama harus adanya aturan, tetap harus ada aturan. Dan peraturannya itu dijalankan oleh misalnya institusi publik independen yang mengontrol penyiaran dan pemberitaan. Harus ada, kalau kita di sini kayak Komisi Penyiaran Indonesia gitu ya. Eh, Dia institusi publik independen, dia melihat tuh penyiaran dan pemberitaan itu seperti apa, ada kesalahan dalam kode etik atau enggak, ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau tidak. Oke. Kemudian harus ada keseimbangan antara kepemilikan publik dan perorangan di media. Jadi jangan semua media itu dimiliki sama satu orang gitu. Jangan semua media itu dimiliki oleh perorangan. Harus ada media-media yang dimiliki oleh publik dan jumlahnya itu harus seimbang. Kemudian harus muncul yang namanya profesionalisme. Jadi selain peraturan juga profesionalisme. Profesionalismenya patokannya atau pedomannya apa? Gampang, yaitu yang pertama adalah kode etik jurnalistik. Setiap media dan wartawan-wartawannya ketika mereka menyampaikan sebuah informasi harus taat dan tunduk pada yang namanya kode etik jurnalistik. Dan yang namanya orang media atau jurnalis itu harus terus di training, harus dikasih pelatihan untuk pengembangan profesionalitas mereka, supaya dan mereka harus bisa memelihara keseimbangan dan keakuratan berita mereka. Jangan namanya wartawan kan manusia ya, bisa saja dia mendukung salah satu menteri atau mendukung presiden atau apa, tapi ketika dia menuliskan sebuah berita, dia tetap harus akurat, tetap harus seimbang, tidak bisa ya berat terhadap satu pihak tertentu, itu nggak bisa. Terus ini ada beberapa prinsip lagi
untuk teori pers tanggung jawab sosial, bahwa ya ini standar lah ya, media mengemban tanggung jawab masyarakat, media harus memenuhi standar profesional, informasi itu harus jujur, akurat, objektif, seimbang. Kayak ini kan kalian pasti udah pelajari di mata kuliah pengantar jurnalistik ya. Terus media harus menghindari publikasi berita yang memicu sara gitu, itu juga harus dihindari. Media harus bisa mewakili seluruh kelompok masyarakat, jadi bukan hanya golongan tertentu, bukan untuk tingkat pendidikan tertentu atau tingkat ekonomi tertentu, tapi semua. Dan media harus memberikan akses ataupun kesempatan kepada masyarakat untuk beropini. Makanya kalau di koran itu, kalau di media online itu pasti selalu ada yang namanya rubrik opini. Dan masyarakat juga berhak untuk mendapatkan standar yang tinggi. Jadi masyarakat boleh mengkritik media, masyarakat boleh menilai media kalau memang kok ini medianya nggak memenuhi standar ya, kok ini medianya vulgar sekali ya kata-katanya, kok ini medianya selalu menyampaikan informasi tanpa menyantumkan data ya, itu kalian bisa kritik, itu kalian bisa nilai, dan bisa juga dilaporkan ke lembaga independen tadi yang memang menaungi media-media di sebuah negara. Nah, tapi meskipun sudah dimodifikasi, ada variasinya dari liberal ke social responsibility, tetap ada kritik. Kritiknya seperti apa? Kritik yang pertama yaitu jurnalisme dalam masyarakat kapitalis pada akhirnya tidak bisa melayani kepentingan masyarakat, tapi justru mereka melayani representasi kelompok dari kelas yang berkuasa. Jadi kelompok-kelompok tertentu yang mereka dukung atau orang-orang yang berkuasa dalam suatu wilayah itu yang mereka akan banyak dukung. Banyak kan seperti itu, ya. Kemudian konsep di mana pers itu bebas, demokratis, untuk kepentingan publik, objektif, netral itu hanya mitos belaka. Walaupun sudah disampaikan di narasumber ada 2 orang misalnya, tulisannya dibuat senetral mungkin, tapi at the end of the day kita akan selalu punya bias kita sendiri ya terhadap sebuah masalah. Kemudian ya opini tersebut, bias tersebut yang mempengaruhi bagaimana akhirnya kita menuliskan sebuah masalah, dan masalah itu apa tulisan kita dibaca oleh banyak orang. Kemudian di dalam negara-negara yang menganut libertarian ataupun responsibility ini, ada yang namanya konsentrasi kepemilikan, baik itu integrasi vertikal dan horizontal. Jadi media itu terkonsentrasi kepemilikannya, hanya ada satu pemilik dari belasan media atau dari puluhan media. Pada masa jaya-jayanya Kompas itu punya sampai 100 judul terbitan loh. Gitu, banyak banget. Kemudian sekarang banyak media-media yang sistemnya integrated, kayak MNC, ya kan, dia punya 3 TV, dia punya berapa radio, dia punya berapa cetak, dia punya berapa media online gitu. Dan yang namanya media masyarakat itu juga malah menurun, radio publik, karena ujung-ujungnya semua swasta dan mengejar keuntungan. Oke. Teori pers yang terakhir dari 4 teori pers utama yaitu Communist Press Theory atau teori pers komunis. Negara-negara yang menganut sistem pemerintahan komunis ya, Uni Soviet dulu ya, sekarang kan sudah berganti nama menjadi Rusia dan terpecah-pecah juga. Dulu ketika masih Uni Soviet misalnya, mereka sangat menentang yang namanya kebebasan pers. Di barat juga medianya nggak bebas kok dari kepentingan ekonomi gitu ya. Medianya ujung-ujungnya dikuasai, medianya ujung-ujungnya diatur oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Oke. Emang pers komunis gimana? Kalau pers komunis itu kita pokoknya nggak ada motif profit. Kita itu bekerja untuk kepentingan masyarakat. Tapi balik lagi, apakah
kepentingan dari elit politik, para elit ya di masyarakat komunis itu tidak punya kepentingan gitu di dalam sebuah media. Kan mereka juga punya ideologi-ideologi yang disampaikan ya kepada masyarakat. Kayak jadi yakin tidak ada motif profit atau yakin tidak ada mementingkan kebutuhan dari orang-orang elit, yakin. Nah, asumsinya kalau di media komunis itu, media itu tidak boleh bertindak atas kepentingan politik dan dikendalikan oleh kaum pekerja atau dikendalikan oleh rakyat. Nah, ini bedanya dengan sistem pers otoriter, ya. Kalau otoriter itu media bekerja untuk pemerintah, kalau di komunis katanya media itu harusnya dikendalikan dan bekerja untuk rakyat. Kemudian media itu nggak boleh dimiliki oleh kendali swasta. Kalau di otoriter boleh nggak sih swasta punya media? Boleh aja, silakan. Tapi isinya tetap sangat dikontrol oleh pemerintah. Nah, kalau di komunis ini media itu tidak boleh berada di dalam kendali swasta. Harus di dalam kendali pemerintah yang dilakukan oleh rakyat. Terus media juga tetap harus menjalankan fungsi positif, yaitu sosialisasi, pendidikan, informasi, mobilisasi massa, dan lain sebagainya. Nah, di sini masyarakat sebagai yang mengendalikan media, mereka punya hak untuk menyensor publikasi yang sifatnya antisosial. Oke. Ini tadi sudah sempat kita bahas di depan ya. Apakah iya mereka tidak terlepas dari kepentingan elit politik? Kenapa? Oh. Ini keulang ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam dua teori pers tambahan, yaitu teori pers pembangunan yang pertama dan teori partisipan demokratik. Kalau teori pers pembangunan ini biasanya ada di dalam negara-negara dunia ketiga yang belum punya sistem komunikasi yang baik dan masih sangat tergantung dengan teknologi dan komunikasi dari negara-negara maju. Pers ini harus digunakan secara positif dalam pembangunan untuk otonomi dan kebudayaan nasional. Jadi pers ini harus menyampaikan hal-hal positif, harus mementingkan kepentingan negara juga tetap, karena dengan tujuan bahwa kita kalau nggak gini maka otonomi kita nggak berjalan, maka kebudayaan kita bisa terpecah-pecah. Jadi kita terpaksa harus menjalankan teori pers pembangunan. Jadi kita mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan menjunjung persatuan, stabilitas, dan integritas nasional. Nah, lalu bagaimana dengan teori pers partisipan demokratik? Kalau teori ini justru, kalau yang teori tadi lahir di negara-negara dunia ketiga, masih negara miskin hitungannya ya. Teori ini justru lahir dalam masyarakat liberal yang maju, yang mereka ingin menentang yang namanya komersialisasi dan monopoli media swasta. Mereka udah fed up tuh, ini yang namanya media ya, ownernya dia lagi, isi beritanya juga sama, semua kayak gini, gak ada yang lain kah yang bisa diberitakan gitu. Nah, akhirnya timbullah gitu ketidakpuasan publik terhadap pers yang makin elitis, yang makin mementingkan kepentingan pemilik dan menjauh dari masyarakat grassroots atau menjauh dari masyarakat kelas bawah gitu ya. Nah, kemudian teori pers ini menekankan pada keberagaman lokalitas, kenapa belibet ya? Kesederajatan dan interaksi dalam masyarakat serta jurnalisme publik. Nah, jadi kalau di dalam jurnalisme publik ini di mana semua warga itu bisa jadi wartawan gitu ya. Kita bisa nulis satu buah informasi atau berita lewat blog, forum, chat, mailing list, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada beberapa contoh-contoh yang teori partisipan demokratik ini dijalankan oleh salah satu media, yaitu Nas Daily. Dia tidak memberitakan tentang politik yang berat-berat, dia nggak ngomongin tentang
ekonomi yang terlalu berat. Yang dia omongin adalah grassroots. Yang dia omongin masyarakat, orang-orang yang nggak dikenal, dia angkat ke dalam pemberitaannya. Tempat-tempat yang belum pernah dijamah oleh orang, diangkat sama dia di pemberitaan. Nah, ini yang namanya grassroots journalism. Oke, nah semoga teman-teman untuk 6 teori ini bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan seperti biasa boleh kalian tanya lewat kolom komentar atau mau lewat forum juga boleh. Jangan lupa untuk likes dan tulis nama kalian ya di dalam kolom komentar. Oke, semoga paham dengan materi minggu ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita akan lanjut ke video berikutnya, agak panjang ya materi minggu ini. Kita akan bahas tentang teori-teori terkait komunikasi massa atau terkait media massa. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!